Rehabilitasi medis itu kan sebenarnya mudah. Kenapa mudah? Karena tidak ada yang brutal di rehabilitasi medis, ya, tidak ada yang life saving. Saya kembali mengingatkan bahwa rehabilitasi medis itu adalah rehabilitasi adalah kemampuan maksimal. Artinya tetap kita mengembalikan kemampuan maksimal, ya. Kembali lagi saya mengingatkan kalau kalian ingat rehabilitasi, kalian akan ingat masalah fungsi. Fungsi adalah persesuaian suatu bagian tubuh berdasarkan kapasitas dan definisi. Pagi ini topik kita saya diberi tugas untuk membahas mengenai fraktur. Apakah itu fraktur di upper ekstremitas ataupun di lower ekstremitas? Upper atas, lower bawah, ekstremitas extremity. Ya, extremity artinya apa? Apa? Ekstremitas apa? Lower extremity fracture. Kalau fracture apa? Fracture. Patah ya. Ekstremitas? Ah, bagian apa? Bagian mekanisme gerak tubuh yang paling penting. Ekstremitas apa? Kamu nggak ngomong, kamu mencari. Kalau cuma ngomong nggak jatuh dari atas tubuhnya, kalau dicari ada. Ekstremitas apa? Definisi dulu. Ekstremitas apa? Anggota gerak. Anggota gerak itu apa aja? Tangan, kaki, benar. Ya udah. Emang ada yang lain? Anggota gerakmu? Hah? Cuma tangan kaki aja yang bergerak? Ya. Apa? Hah? Sendi? Sendi? Minta absen deh, kalian kalau begini udah semua diem, semuanya ngomong, terus berapa juga kan absen mana ya. Yang hari ini belum satu kelas kan, kalau begini satu kelas ya, dua kan. No. Dari kesalahan. Nomor berapa? Sampai ke bawah. Yang sebelumnya yang di sini kan. Nah, ya. Ekstremitas apa? Itu merupakan anggota tubuh yang Agenda. Tangan mana? Tangan. Ini dari mana mas? Dari sini tuh apa? Dari bahu. Sampai ujung jari. Nah, bisa bagian dari shoulder sampai ujung jari apa sih? Ada penggunaan atas, penggunaan bawah, sama penggunaan sampai ujung jari. Ya, saya sengaja masuk ke lower extremitas dulu, ya. Pada prinsipnya sama, lower sama upper pada prinsipnya sama. Kenapa pada lower dulu? Karena lower ini banyak, ya. Nanti untuk yang yang upper, kalau kalian sudah mengerti lebih enak membacanya. Materi saya kan kalian juga udah pada punya semua kan? Udah pada punya kan materi? Oke. Tujuannya kembali kemampuan fungsi, ya, khususnya kemampuan fungsi. Tetap anamnesa rehab adalah anamnesa fungsi kerja suatu bagian tubuh, sehingga diagnosanya akan keluar diagnosa fungsi. Komplikasi apa yang terjadi kalau masalah fungsinya tidak teratasi, mampu merumuskan masalah fungsional.
Ya, kalau nanti kalian di perifer, ya, karena dokter rehab nggak ada di puskesmas, ya, kalian tahu apa yang bisa kalian lakukan sebagai dokter umum, apa yang harus kalian rujuk. Oke? Eh, nah, ini pasti penyebab paling banyak fraktur adalah kecelakaan. Ya, ya. Yang mempengaruhi ya usia. Usia kalau dia semakin muda fraktur, proses healingnya akan semakin cepat. Gender antara laki-laki sama perempuan akan terjadi perbedaan healing di apa namanya dinilai dari usianya. Kalau perempuan yang sudah menopause ya hormon estrogennya kurang, pasti resiko frakturnya lebih tinggi. Oke. Kemudian laki-laki karena massa ototnya secara fisiologis lebih banyak, eh, faktor penyembuhan frakturnya biasanya lebih cepat pada laki-laki. Kalau tidak ada penyakit-penyakit lain ya, tapi biasanya laki-laki sering merokok sehingga itu yang memperlambat proses. Osteoporosis tadi saya udah bahas kalau yang apa namanya hormon estrogennya menurun. Kemudian kondisi jantungnya seperti apa, kondisi gizinya. Nah ini konsumsi tembakau, alkohol, sekarang apa? Vape. Siapa yang konsumsi vape? Pasti nggak ada yang ngaku. Ya kan, yang tertawa pasti pernah cicip. Cicip vape. Iya kamu? Benar. Bagus. Obat, ya, obat-obatan pasti banyak pengaruhnya. Cepet banget sih. Sebelumnya saya akan mereview kembali proses penyembuhan tulang. Di blok ini ortopedi masuk nggak? Iya, siapa? Iya, berarti udah dikasih dong dasar oh, sama. Berarti udah dikasih dong dasar penyembuhan tulang secara fisiologi. Staging seperti ini. Tahapannya fase inflamasi, proliferasi, fase remodeling ada? Secara fisiologis belum ada ya. Oke. Jadi pada saat terjadi fraktur, ya fraktur, kembali lagi semua proses luka prinsipnya sama. Pasti ketika terjadi problem, inflamasi pasti. Berapa lama fase inflamasi tergantung, ya. Kalau timetable ada yang mengatakan inflamasi sampai 2 minggu, ya. Ada yang kalau 7 hari dia sudah healing, ya. Tergantung fase inflamasi. Tapi biasanya boleh aja kalau misalnya kalian mau bilang dok 14 hari, oke. Di buku mengatakan 14 hari. Tapi ada lagi buku yang mengatakan 7 hari. Boleh-boleh aja asal kalian bisa menunjukkan sumber yang jelas. Oke, fase proliferasi dan fase remodeling. Nah, untuk minggu pertama, jelas nggak sih gambarnya? Lumayan jelas ya. Dia healing dulu, ya. Pada saat minggu pertama ini proses hematom, bengkak kan, bengkak. Kita lihat tulang nih, ada apa pointer? Ada pointer nggak? Nah, ketika selesai dia minggu pertama masuk di minggu kedua, dia akan terbentuk soft kalut. Jadi dia mulai proses penulangan. Proses penulangan ini fase proliferasi namanya. Fase proliferasi. Penulangan di tulangnya. Ini kalian bisa lihat pada saat dia hematom, ya ini gaping, ini gap, ada gaping atas sama bawah, kalau dekat patah. Sedangkan pada fase terbentuknya sokalus, dia sudah mulai terbentuk jembatan-jembatan kecil, mulai bridging, tulangnya mulai bridging. Pada saat minggu ke-4 sampai ke-6, dia mulai terbentuk kalus. Nah, bridgingnya akan bertambah, ya jembatannya bertambah.
Baru fase remodeling. Fase remodeling inilah nanti yang akan menentukan bahwa kalau direhab fungsinya itu sudah berjalan baik atau enggak. Rehab akan tetap masuk di fase awal. Fase inflamasi sudah masuk, tapi tahapannya nanti akan berbeda di setiap fase ini, ya. Lupa. Nah, apa intervensinya? Tahap awal, baru tahap lanjutan, kemudian akan dipikirkan apakah ada pemakaian ortose atau enggak nantinya. Oke. Ya, untuk tahap awal pada saat fraktur gitu, fraktur kita bicara lower ekstremitas ya. Kalau misalnya fraktur pada paha, ya patah gitu, rehabilitasi tahap awalnya apa yang harus dilakukan? Cegah komplikasi imobilisasi. Kenapa harus dicegah? Kalau kita tidak bergerak dalam 3 hari, kekuatan otot kita akan menurun 10-15%. Kalau kita tidak bergerak dalam 2 minggu, dia akan meningkat. 2 minggu sampai 1 bulan tidak bergerak, kekuatan otot akan menurun sampai 50%. Kita masih bicara kekuatan otot ya. Kenapa? Pada saat kita proses penyembuhan tulang, justru yang dibutuhkan otot yang bergerak. Kalau ototnya tidak bergerak, kalsium yang dibawa oleh vitamin D tidak akan bisa masuk ke dalam tulang. Kalau otot tidak bergerak, proses ini akan berlangsung terus. Normalnya minggu pertama dia fase inflamasi 1-2 minggu. Kalau tidak ada pergerakan otot, proses ini akan berlangsung terus. Tidak akan jadi ke sini, remodeling. Ya. Kalau ini berlangsung terus, berarti tahapannya pasiennya di sini terus, inflamasi terus. Apa yang terjadi? Pasiennya nyeri terus, bengkak terus, demam terus. Kan berarti jadi nggak produktif kan? Gitu. Makanya kuncinya adalah otot, ya. Ketika otot bergerak, ya, kalsium akan masuk ke dalam lamelan ini yang fraktur akan membentuk kalsius. Ini karena apa? Karena ototnya bergerak, ada vitamin D dia bawa masuk ke dalam lamelan itu. Kalau ototnya nggak bergerak, kalian konsumsi vitamin D terus, kalian konsumsi kalsium terus, kalsiumnya bukan membentuk biji ini, tapi di sini aja. Jadi dia nggak ini, nggak tumbuh gitu, tulangnya nggak tumbuh. Jadi kuncinya sebenarnya adalah kekuatan otot, ya. Nah, tadi sudah saya bahas, tujuan mobilisasi adalah mencegah komplikasi imobilisasi salah satunya adalah kekuatan otot yang menurun. Kalian jangan hanya menganggap bahwa otot hanya otot ekstremitas. Otot yang paling penting pada saat kalian imobilisasi, kalian baring terus, tidur terus adalah otot diafragma. Ya, makanya kalau kalian kebanyakan baring, apa yang terjadi? Mager. Mager apa? Iya, malas gerak. Kenapa? Karena tidak dilatih otot diafragma. Ya, kuncinya otot. Komplikasi mobilisasi itu atur posisi, nanti ada setiap fraktur akan berbeda pengaturan posisinya, elevasi, kemudian latihan otot. Kembali lagi latihan otot. Tujuannya lingkup gerak sendi harus selalu terjaga. Kenapa? Kalau misalnya ototnya tidak bergerak maksimal, lingkup gerak sendinya terbatas, berarti nanti ke depannya fungsionalnya akan terganggu. Contohnya,
kalau dia fraktur di femur, ya, fraktur di femur, kan yang mau kita cegah adalah supaya lingkup gerak sendinya tidak turun. Fraktur femur, yang fraktur kan ininya, femur kan. Nah, pasien itu biasanya takut bergerak, sehingga kakinya dilurusin terus kan, takut dia bergerak. Apa yang terjadi? Sendi pada knee joint akan kaku, sendi pada hip joint akan kaku, sendi pada pergelangan kaki akan kaku. Apa yang terjadi kalau kalian hanya lurus begitu saja? Nggak bisa duduk. Kita baring nih, baring terus gitu. Kalau tidak dilatih hip joint sama knee jointnya, nggak bisa duduk. Karena pada saat kita duduk dibutuhkan lingkup gerak sendi daripada hip joint. Nah, jadi yang bergerak itu hip jointnya di sini gerakannya. Nah, kalau hip jointnya sudah dilatih, knee jointnya nggak dilatih, apa yang terjadi? Duduknya begini kan? Kalian nggak bisa duduk di kursi, nggak bisa duduk di kursi. Jadi makanya duduk lurus terus. Kalau duduk lurus terus apa yang terjadi? Emang bisa jalan? Bisa, tapi pakai alat bantu. Emang mau pakai tongkat terus? Enggak kan? Gitu, ya. Makanya harus dilatih. Kuncinya cuma lingkup gerak sendi sama otot. Cuma apa precautionnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Cuma itu aja kok, ya. Nah baru nanti kalau mau di fisioterapi boleh lah. Mau kasih panas apapun terserah. Latihan. Ini agak di anggota gerak atas, anggota gerak bawah ya. Nah di tempat tidur bagaimana dilatih pakai alat bantu, ya. Itu apa namanya kerjaannya rehab. Nah, kalau nanti suatu saat memang butuh pakai alat bantu, ya pakai walker dulu, ini walker namanya, ya. Pakaiin crutches, itu crutches namanya, ya. Mari pakai kiri, ini namanya ikan, cane, kiri, ya. Itu. Kapan fasenya pakai ini, kapan fasenya pakai ini, kapan fasenya pakai itu, ada cakapannya. Jadi nggak semua, gitu. Komplikasinya akibat fraktur ngapain? Penanganan frakturnya gimana? Kemudian bersifat umum dan khusus. Nah, yang harus ini sih baca aja ya, urkus, dicegah, sendinya tadi saya bahas, nggak atrofi otot, ya, miositis ossificans kalau misalnya memang ada proses peradangan, CRPS, nah dibaca aja. Nah, lower ekstremitas. Mulai dari hip joint sampai dengan gigi, ya, tulang-tulangnya ini. Jadi kita bahas satu-satu, kalau femur fraktur di mana, pangkalan fraktur di mana, tarsal segala macam, sampai palang fraktur, precautionnya apa? Ya, sekarang itu tadi ya, kalian udah ngerti lah anatomi femur, buka-buka di Google. Nah, untuk frakturnya femur, nah dia beda. Kalau misalnya dia di sini, beda. Semakin ke bawah dia naik femur, dia akan semakin beda. Dia ada klasifikasinya tersendiri, ya. Nah, mekanisme injurinya apa? Biasanya di neck femur ini sering terjadi pada orang tua, nenek-nenek yang sudah osteoporosis. Kalau pada anak muda, kalau sempat terjadi trauma pada femur, biasanya karena kecelakaan high energy trauma. Jatuh dari ini apa namanya, pohon, ya kan? Atau kecelakaan, jatuh main para layang, jatuh naik apa main ski gitu kan. Itu kalau pada orang muda. Nah, jadi treatment goalnya itu rehab akan melakukan sesuai dengan bukan sesuai.
harus kontinuitas dengan apa yang ortopedik lakukan. Jadi harus tahu kerjaan ortopediknya sehingga rehabnya tahu mau ngapain. Untuk ortopedik alignment ya, kan dia patah, disambung, perbaiki alignmentnya. Kenapa harus diperbaiki? Kalau kalian patah gitu kan, banyak kan orang sambil malusnya ke dokter tulang kan ke kemana? Mat solar ya? Hah? Mat solar? Nah, ke mat solar, bener. Mat solar, kenapa mat solar? Solar, oke. Ke mat solar, ya, ya apa namanya? Patah gitu, bisa jalan. Misalnya patah femur ya, bisa jalan, bisa. Tapi kalian akan lihat kalau misalnya dia kabur femur nggak diperbaiki dengan orto atau tidak, ya, pada saat nanti ketika udah sembuh, kalau dimasukkan setelah itu kan dia nggak tahu lah ditaruh apa gitu kan terus gitu dari dulu, karena nggak gerak gitu. Prinsipnya sama. Tapi pada saat nanti proses penyembuhan, karena tidak terjadi tidak lainnya tidak dikembalikan, harus jadi pada saat jalan. Selamat itu, jangan bisa. Mungkin orang mungkin nggak ada tahu, tapi yang ada sih nggak ada begini. Jangan. Karena apa? Kedepannya pasti ada komunikasi. Komunikasinya apa? Dia akan menjadi sampai sedikit lebih lama. AFP bisa, terus sindrom bisa, ya. Kemudian apa namanya? Ototnya yang gerakannya begitu tambah kecil. Kenapa? Karena pada saat kita berjalan, kalau tulangnya dia nggak lurus, kerja otot anterior dengan posterior dibalance, ya nggak sama. Kerja otot lateral medial nggak sama. Kerja otot atas bawah nggak sama. Jadi sebenarnya cara fungsi dia lagi berjalan. Dokter kalau masuk ke otot juga, tapi pasti dia akan ke dokter reha mengeluh dari itu pasti. Mengeluh dari belakang kaki pasti. Memang tidak ada sastra pun beberapa kemudian mengeluh dari pinggang pasti. Ya, ketika alignmentnya sudah diperbaiki, restore fragment of unstable shift-nya, apa yang dokter harus lakukan? Kembalikan fungsi hip dan knee. Asalnya ini, yang dijaga adalah hip joint-nya harus full, knee joint-nya harus full. Karena apa? Kalau itu kan diartikulasi. Kalau hip joint, poligonnya biasanya dari spine, berintensi ada di bagian ini dan bagian sini. Jadi yang harus dijaga adalah hip and knee atau lingkup gerak segi yang satu di atas, satu di bawah. Kalau masih di sini, jaga lingkup gerak segi atasnya, jaga lingkup gerak segi bawahnya. Supaya apa? Supaya nanti jalan bisa benar-benar jalan, bukan jalan yang kayak gitu. Oke? Nah, otot kalian harus tahu otot apa yang mau dikuatkan. Ini ototnya, ini semua otot yang dikuatkan. Cara menguatkannya gimana? Cara latihannya gimana? Rehab, dikasih isotonik, kasih isometrik, ya. Nah, nih, kalau tadi yang neck of femur 12 sampai 16 minggu. 16 minggu itu berapa? 4 bulan ya? Paling cepat. Kalau masih muda, kalau nggak ada penyakit penyerta, kalau tidak ada kebiasaan yang jelek, durasi rehabnya lebih lama sampai 30 minggu. Sekarang kita tetap akan dulu lagi. Metodenya ini kita harus tahu dia pakai close atau open, ada prostetik yang diganti atau enggak ya. Nah, facial configuration hybrid. Kalau di daerah yang memiliki dan avascular necrosis ya,
itu harus hati-hati kalau dia di head of family, ya, karena itu daerah yang miskin vaskularisasi, penyembuhannya akan lebih lama. Nah, latihannya apa yang harus dikasih day 1 sampai 1 week. Jadi latihan itu akan ada timetable. Minggu pertama sampai minggu kedua sampai minggu keempat, 4, 6, 6, 8, 12 sampai 16. Minggu pertama justru tidak boleh, misalnya ya, tadi femur ya, avoid passive ROM. Passive ROM ini pasif artinya dibantu. ROM itu range of motion. Jadi menggerakkan sendinya nggak boleh dibantu. Harus pasiennya sendiri. Kenapa nggak boleh? Kalau dibantu, kita nggak tahu kekuatan kita dengan kekuatan pasien beda. Kita merasa nggak ada masalah, sama pasien masalah. Berarti apa? Memperberat nyeri pasien. Makanya harus pasiennya sendiri yang menggerakkan. Jadi tahu kalau batasannya, oh sakit atau nggak sakit, pasiennya tahu. Ya. Nah ini range of motion. Nah, muscle strength. Latihannya apa? Isometrik. Iso itu sama, metrik itu meter. Panjang, ukuran. Jadi isometrik itu ukuran yang sama. Latihan isometrik itu seperti ini. Kalau kalian melatih, siapa yang fitness? Ada yang fitness nggak? Ada yang ke tempat fitness nggak? Fitness. Kamu latihan untuk bisakmu gimana? Bicep curl kan? Nah, ini kamu lakukannya pakai repetisi atau kamu tahan? Repetisi. Ada yang ditahan nggak? Negatif ya. Ada kan? Nah, yang negatif itu isometrik. Yang kamu repetisi itu isotonik. Oke, coba kamu ke depan. Nanti tunjuk temanmu. Ada ke depan. Bisa curl gimana? Ya, gitu. Kan ini ukuran dekat ya. Gimana? Gitu kan? Tuh. Kan itu kamu repetisi. Sampai berapa? Kalau kami sampai 12 kali. Ya, oke, 12 kali. Nah, yang kamu tahan itu yang kamu bilang negatif itu yang mana? Pas di perbedaan. Ya, jadi kamu memberikan apa namanya sedikit ekstra tenaga gitu. Nah, pada saat dia begini dan begini, hasilnya ini tadi sampai 12 kali, nanti ini komposit namanya. Nah, pada saat dia stop, kamu stop, jadi kamu kasih power di situ. Relax. Enggak, contohnya seperti kamu kasih power. Nah, relax. Ya, power. Ini isometrik. Relax. Isometrik. Nih, kasih power. Relax. Ini isometrik. Ya, yang begini isotonik. Ya. Nah, jadi pasien itu dikasih isometrik gluteal dan quadriceps exercise. Bukan kita yang apa namanya? Jadi pasien itu latihan sendiri. Gluteal kan di sini, ya. Quadriceps di sini. Coba pegang pahanya masing-masing. Ya, kamu kasih power di pahanya. Tapi bedanya komponennya power. Ada paha, ada kan? Nah itu isometriknya. Jadi bisa ada cerita di dalam Islam. Kan kita sendiri, ya. Isotoniknya gimana? Pada saat dia terjadi fracture di sini, isotoniknya adalah pelan-pelan di angkatan kakinya itu dari isotonik. Sudah bergerak sendiri. Isometrik dikasih power di sini. Atau supaya lebih enak dikasih apa handuk di sini, suruh hijau ini pesan handuk, powernya lebih dalam, pesan bawah, powernya lebih dalam.
Itu isometrik. Ya. Jadi mulai dari minggu 0 juga 1 day to 1 week harus latihan. Nah, untuk fungsional aktivitas kita kan baring, duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Kalau dia fraktur itu kan berarti dia hanya mampunya baring dan duduk. Pada saat dia baring dan duduk, nah, stand, pivot, transfer, and ambulation with assistive device. Assistive device itu yang tadinya pakai walker, yang ada jemuran, itu namanya walker, ya. Atau pakai apa? Kursi, oke. Tapi ini harus ada yang bagaimana? Weight bearingnya, kapan dia boleh weight bearing? Kapan boleh jadi bebanan? Kapan? Atau kalau frakturnya stabil, dia boleh dikasih weight bearing. Weight bearing itu prinsipnya kita melawan gaya gravitasi bumi. Kalau baring, kita tidak melawan gaya gravitasi bumi. Ya, pada saat kita duduk, itu melawan gaya gravitasi bumi. Pada saat kita berdiri, lebih melawan. Pada saat berjalan, ini kita bisa berdiri karena kita melawan gaya gravitasi bumi. Ini sudah ada tarikan otot yang extensor. Ini otot extensor kita, makanya kita bisa berdiri. Lihat nenek-nenek atau lihat otot extensornya sudah mulai lemah, begini. Nah, itu karena tulang belakangnya ototnya mulai kuat, ditarik sama bumi. Gitu. Jadi harus terbaik, ya. 2 minggu tetap. Kenapa? Iya, boleh. Minggu kedua avoid passive probe. Masih tetap belum boleh ya dibantu. Pasiennya harus sendiri. Ya. Semua aktivitasnya sama. Jadi 0 sampai 2 minggu pokoknya pasien harus aktif. Makanya di sini tergantung motivasi pasiennya. Nah, 4 to 6. 4 sampai 6 minggu masih tetap, tapi harus dikasih latihan tambahan dibantu pada hip dan knee-nya. Ya, kekuatan ototnya juga tetap sama, fungsional aktivitas yang tetap sama, weight bearing juga tetap sama. Weight bearing ini akan baru boleh kita lakukan kalau tadi sudah terbentuk soft callus. Baru boleh weight bearing atau baru boleh melawan gravitasi. Jadi lambat ya begini. Harus balik-balik ke belakang. Nah, ini kalau dia masih di sini sangat-sangat nggak boleh kasih beban. Tapi kalau udah soft callus baru boleh dikasih beban. Bebannya gimana dong? Bebannya bertahap. Kalau dia fraktur femur bukan harus langsung berdiri, enggak. Ujung jari jari kaki. Baru nanti bertahap naik 10% berat badan, naik 25% berat badan, naik 75, naik 100. Cara bertahapnya gimana dok? Kalau misalnya kan ini telapak kaki ya, telapak kaki. Pertama kan cuma ujung jari kaki. Kemudian baru kita mulai 10% sampai 25% berat badan. Jadi kalau ini telapak kaki, kalian bagi 4. Jadi hanya boleh kalau 10 sampai 25% ujungnya kira-kira 25% dari telapak kaki paling atas. Gini. Gitu. Nanti minggu ke-6 ke atas kalau sudah mulai terbentuk kalus, baru naik lagi 50% berat badan. Berarti dia pada saat berjalan menapak setengah tapak kaki. Sampai di minggu 12 sampai 16, kalau dia mulai masuk fase remodeling, baru boleh full tapak kakinya. Gitu. Nah, itu yang pasien sering nggak tahu. Pasien takut bergerak, sehingga dia
nggak mau bergerak. Yang terjadi apa? Proses penulangannya di sini terus, di sini terus. Nggak akan sampai sini, nggak sampai ke remodeling, di sini terus. Makanya tujuannya dikasih latihan itu supaya ini cepet nih, sampai sini. Jadi dia nggak usah lama-lama sakitnya, ya. Nah, ini minggu 8 sampai minggu ke-12 prinsipnya sama, ya. Hanya nanti yang dinilai adakah tambahan otot dipakai latihan dengan isokinetik. Pakai alat mirip-mirip kayak fitness gitu, tapi namanya isokinetik, ya. Nah, weight bearing sudah mulai boleh full weight bearing atau toleransi. Kenapa? Karena dianggap minggu ke-8 sampai ke-12 tadi sudah terbentuk kalus. Sudah masuk ke fase proliferasi menuju ke remodeling, ya. Nah, 12 to 16 week ini pasiennya udah lebih enak lagi. Jadi kalau misalnya latihan tadi dia isokinetik sama isotonik, dia awal-awal dia baru mampunya 6, ini udah mampu 12, udah mampu 20. Jadi hanya tahapannya aja yang ditambah, ya. Pasien udah mampu transfer sendiri tanpa alat bantu. Weight bearingnya mampu, weight bearing udah boleh jalan penuh tanpa alat bantu. Nah, itu sampai di situ ada yang mau nanya, karena nanti untuk ke bawah prinsipnya sama nih, prinsipnya sama. Yang penting timetable berapa minggu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Masih bingung? Karena nanti ke bawahnya ini tinggal tergantung ini ya intertrochanter. Kan tadi yang mana? Yang trochanter? Hah? Yang mana? Neck femur. Ini intertrochanter. Sama prinsipnya, semuanya sama. Nah, kalau kalau tadi dia 6, ini ada kalau Tronzo dia klasifikasinya 6, kalau Biot klasifikasinya 4. Ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tetap harus tahu orthopedic alignment-nya, ortopedik diapain. Nah, rehabnya tetap sama, ototnya juga sama, ini sama ototnya. Nah, rehabilitasinya tadi saya bilang kan, improve from, ya. Pokoknya dia disuruh duduk sampai 90 derajat. Jadi kalau dia dari baring, gini, pelan-pelan disuruh duduk, 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 duduk. Nah, ini 90 derajat, ya. Itu hujan ya? Hujan. Ini sama, semua prosesnya sama. Perkiraan rehabnya kalau yang tadi 30 minggu, ini agak turun 20 minggu. Nggak mau. Cip nggak mau. Ayo. Ini sama, tinggal baca aja. Ya. Jadi yang penting kalian tahu precautionnya apa, romnya apa, otot yang dilatihnya yang mana, apa namanya, aktivitas fungsional yang mana, weight bearing yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Enak kan? Tinggal baca kan?
Udah selesai kita, udah tinggal baca. Udah selesai, bahagia. Ada yang mau nanya nggak? Saya kalau nggak nanya berarti saya anggap kalian tahu. 3. Pertama tahu, kedua tidak tahu, ketiga tidak mau tahu. Masuk yang mana? Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Pernah apa ini? Oke. Sebelumnya dokter pada saat mereka melakukan dokter kan biasanya ada yang kayak pedesaan dokter dia malas ke rumah sakit itu kan biasanya dibikin telepon kayak tadi saya dikasih oleh sepapa pun dengan pergerakan itu dokter. Nah kan itu semua mungkin pastinya bakal muncul dokter setelah protokol yang seperti dokter bilang tadi pada saat dia rumah sakit dokter ke dokter yang medik apakah itu nanti kakinya akan seperti semula atau hanya mulai di jalan saja. Gini, makanya tadi saya bilang kalau rehab medik itu kan fungsi kerja dari suatu bagian tubuh. Kalau misalnya yang patah ini shock femur namanya, ini patah tebu, tahu nggak patah tebu? Patah tebu kan? Kalau mau ke mat solar mah pasti mat solar ya. Pasti gini, kalau patah tebu itu kan begini kan? Gini kan? Atau gini kadang. Kalau gini dia enak. Gini, pada saat proses penulangan, nanti salah satu kakinya lebih panjang. Kalau dia patah tebunya yang begini, nih, pada saat proses penulangan, ini nyatu dia. Tapi nanti salah satu kakinya lebih pendek. Sehingga dia jalannya tuh yang tadi saya bilang. Orang kalau jalan kakinya lebih pendek, segitu jalan itu. Jadi kalau jalan begitu, semua sendi yang dilewati beban badannya pasti berat. Ankle joint-nya, hip joint, knee joint, pinggangnya. Tuh, secara fungsi dia berjalan betul. Terus nggak bisa terlihat semua ini apa namanya perbaiki. Itu udah fungsional. Kan pertanyaannya gitu kan? Itu fungsional jalan itu benar. Fungsional jalan itu benar. Tapi apakah dia yang kamu sakit gigi, sakit bisa dapat? Jadi kedokteran yang itu kita tidak bicara fungsional tapi bicara disabilitas yang lain. Disabilitas yang lain apa nyeri itu sekarang kita sebuah jawaban fungsi apa nyeri? Gimana sumber nyeri? Gimana reseptor nyeri? Gimana? Kalau kamu sendiri. Jadi, gimana reseptor nyeri? Hah? Kenapa? Kenapa nyeri? Kenapa nyeri bang? Kekuatan. Kenapa kamu tahu kekuatan? Sengaja. Kenapa kamu sendiri? Iya, dari mana cara sakitnya? Di kulit. Cara apa yang teraktivasi di kulit itu? Kayak apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kulit? Aku jangan dulu. Mereka terjadi kita ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Kali kan?
Iya, neurosensory dan reseptori neurosensory bener, reseptori bener. Ketika kamu tahu, ya, terus kamu masuk berubah. Rasanya kayak rasanya apa namanya? Mau sensor. Reseptornya apa? Ya, jadi buat apa? Karena saya sehingga kita menggunakan berarti reseptor yang teraktivasi jadi ya jadi maksudnya apa? Tidak gini, nanti pada saat mengaktifasi, jadi kita tahu nggak mau dong nyeri. Berarti kalian tahu yang mengaktifasi adalah reseptor apa? Nyeri. Apa? Reseptornya apa? Ada Pak, apa itu pertama? Ya, oke. Ruginya apa? Sehingga kalau masih kamu berlatihan ya, kita latih pasien. Ya, kalau misalnya kita coba bilang, jadi kita tahu yang teraktivasi itu ya. Semua cuma itu loh, semua berarti karena dengan sedikit saja kita tidak bisa memberikan untuk mengaktifasi di reseptor yang lebih dalam terjadi ini. Nah, kalau dia begitu, apakah kita tidak lakukan dan aktivasi lagi dengan reseptor yang jadi kasih pemanasan kalau kami pekerjaan nggak dikasih kan sinar merah dan biru kalian kan? Nah itu jadi sebenarnya kita harus kita tujuan kita harus kita pakai bilang berat ya sampai di dokter nggak dibuka kalau udah harganya dengan mau nggak hasilnya yang bergerak kalau dia berarti kalian tahu itu masih teraktivasi kan? Di mana reseptor itu berada? Reseptornya itu mana berada? Di mana? Cuma yurid. Di mana reseptornya berada? Sehingga kalau dia itu nggak usah dilatih yang aktivasi, turunkan dulu abang nyerinya dengan dikasih besar ada yang kayak itu kalau ada arah itu namanya tempur itu untuk menutup gerbang nyeri di otak kita dikalahkan oleh gerbang aktivasi reseptor nyerinya karena diameternya itu diameter itu besar. Kalau dia nyeri besar, antara nyerinya itu berapa diameternya? Sehingga
Ada saat kita di apa namanya dekat di reseptor nyeri yang diameter besar tadi sudah sampai di gate kontrol nyeri yang letaknya di medulla spinal ini. Jadi kita kasih besar dulu supaya si nyeri ini pada saat dia mau masuk ke gerbang nyeri besar yang masuk sehingga prestasi di otak mengatakan jadi itu ya. Kalau nyerinya masih tinggi, pasiennya nggak akan mau dilatih. Ketika nyerinya sudah turun, biasanya mau latihan sehingga kontraksi ototnya ada. Kalau kontraksi otot ada dan terjadi mungkin bisa masuk ke dalam tulang. Kalau ada vitamin D, makanya itu berjemur pagi kan. Sebenarnya bukan pagi, jadi penelitiannya itu kan jam 11 sampai jam 1 ya. Itu tapi harus masuk dibawa oleh vitamin D, kenapa? Karena orangnya kontraksi, masuklah dia telah banyak kurang, proses penularan terjadi, penyembuhan yang lebih cepat, akhirnya bisa. Begitu ya. Nah ini yang struktur kanker. Terjawab kan pertanyaanmu? Ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, ini saya teruskan subtrokanter femur. Nah, ini bisa. Kok jadi bisa? Jadi bisa dipencet. Bagus lah ya. Oke. 8 to 12 week. Nah, ini yang tadi yang trochanter sekarang udah femoral shaft. Dia akan seperti ini, ya. Jadi tergantung lagi kalau pennya yang di R itu. Nah, ini yang saya bilang kalau ke Mas Pras bisa aja. Nah, terjadi juga di proses apa namanya optimisasi nyambung. Tapi itu yang tadi yang kakinya jadi lebih pendek. Sehingga dari awal kan saya udah bilang kalau ortopedi yang terbaik adalah alignment kan, alignment diperbaiki supaya tarikan otot dari sini ke sininya normal. Kalau begini pasti ototnya nyangkut. Kalau ototnya nyangkut apa yang terjadi? Ya itu tadi yang jalannya pincang, nanti lama-lama semuanya lututnya sakit, pinggangnya sakit, jadi HNP segala macam. Ya. Mekanisme injury baca aja. Nah, ototnya kalau dia makin ke bawah, ototnya makin tinggi dia dilatih, tapi gede-gede. Gitu. Nih, hamstring sama quadriceps, ya. Nah, yang penting adalah kalian tahu precaution, ROM, kekuatan otot, functional activities, weight bearing. Nah, ini tinggal baca aja. Karena dia semakin ke bawah, ototnya akan beda. Kalau tadi dia latihannya di quadriceps hamstring, ya kan? Nah, ini nanti nambah lagi. Jadi tergantung. Ini ada aduktor, ada gastrok, ada flexor, extensor. Karena dia tambah ke bawah. Kalau dia makin ke atas, otot yang dilatih otot di sini sama otot di sini. Tambah ke bawah, sini, tambah ke bawah, itu. Nanti otot atas, nanti otot bawah. Yang penting kalian ketahui adalah pada saat ini fraktur, otot ini apa? Otot di sini apa? Otot di sininya apa? Otot dalamnya apa? Depannya apa? Belakangnya apa? Itu yang harus kalian tahu. Karena nggak cuma dibilang latihan otot apa? Itu ya. Jadi kalau di rehab itu penting banget tahu otot, tahu origo otot, tahu insersi otot. Ya. Nah, ini kalau fraktur patellar, lutut. Saya kira ini kalian tinggal baca aja ya. Nah, yang lower ekstremitas sampai slide yang kesekian
Saya kasih clue-nya. Yang penting kalian tahu proses osifikasi tadi, ya, precaution-nya yang mana, timetable-nya di minggu keberapa. Yang penting diingat adalah apa yang nggak boleh dilakukan pada fraktur kalau misalnya di minggu ke 0 sampai 2. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Itu yang penting. Ya, sama otot. Karena mau kita kasih latihan kan latihan otot. Sampai sini ada mau nanya? Yang di apa? Yang di Zoom ada yang mau nanya nggak? Sandrina Ratu Rahma mana yang di Zoom? Sandrina Ratu Rahma. Sandrina Ratu bener ya? Sandrina Ratu Rahma. Iya, dokter. Oh, ada. Mana suaramu? Ada mau Iya, nanya, Sandrina? Mungkin belum, dokter. Hah? Ada yang mau nanya nggak, Sandrina? Udah ngerti? Atau bingung? Hah? Suaramu mana hemat banget? Volumenya di mana? Enggak. Orang dia itu tutup suara, mana saya dengar. Tuh, lihat tuh. Suaramu di open, Sandrina. Ada mau nanya? Dari saya mungkin belum dulu, dokter. Sudah mengerti? Udah ngerti? Hah? Kamu Sedikit. udah ngerti? Kalian kalau ditanya ya, udah ngerti enggak? Enggak ngerti enggak juga. Hari ini saya langsung aja ya, ekstremitas upper sama lower. Ya, cuma Dek, tolong yang upper. Cuma nanti bedanya, kalau yang lower ekstremitas dia lebih banyak untuk fungsi mobilisasi, kalau yang upper extremity lebih banyak untuk fungsi ADL, activity daily living. Activity daily living itu apa? Fungsi tangan, kayak baju. Ini masih jam 9. Jam 10 kan? Masih ada 50 menit lagi. Jadi kalau untuk upper extremity itu ada untuk fungsi ADL, activity daily living. Kalau misalnya tangan kalian tergores pisau ada di sini, ya, tangan kanan, ya, bisa makan dengan nyaman enggak? Tergores pisau aja. Nggak nyaman kan? Pada saat fase inflamasi pasti lebih nggak nyaman. Tapi ketika mulai fase proliferasi, mulai itu sedikit nyaman. Jadi bedanya lower ekstremitas fracture dengan upper itu. Untuk ekstremitas bawah lebih banyak untuk fungsi yang tadi saya bilang. Ya, betul. Kalau untuk ekstremitas atas lebih banyak untuk fungsi apa? Itu tuh yang bobok dari dalam kacamata. Ini ya. Siapa namamu? Kamu dari malam nggak ada bobok terus. Apa? Siapa namamu? Tahrul? Bisa Nur. Ya, ya. Untuk upper extremitas lebih banyak ke fungsi apa tadi saya bilang? Apa? Aktivitas? Iya, activity daily living. Iya. Ini semua prinsipnya sama. Nah, kalau untuk ekstremitas itu kan mulai dari atas nih ya, mulai dari shoulder joint sampai ke nih ujung-ujung jari. Ya, shoulder joint. Kenapa ini dimulai dari clavicle fracture? Karena shoulder joint itu terbentuk karena ada clavicula, ada humerus, ya, ada scapula.
pula. Gitu. Jadi kalau clavicle fracture, klasifikasinya ini ada beberapa grup. Nah, nanti penanganannya tergantung tipe 1, tipe sampai tipe 5. Grup 1 sampai nanti grup 4. Kalau NIR, dia membagi menjadi beberapa tipe juga. Nah, fungsi ini, si NIR sama yang barusan, itu nanti hubungannya sama proses pemasangan orit di ortopedik. Nah, rehabnya harus tahu orifnya dipasang di mana. Orif itu pen ya, Dek? Orif. Open reduction internal fixation. Orif. Ada orif, open reduction external fixation. Orif, ya. Nah, mekanismenya kalau fraktur clavicula gimana? Prinsipnya pokoknya ada trauma langsung atau nggak langsung. Ortopediknya, alignmentnya diperbaiki, seperti yang dari awal saya bilang, stabil enggak? Kalau dia sudah stabil, rehab fungsi. Rehab mau ngapain? ROM, kekuatan otot, functional goal. Kembali lagi ke situ. Oke. Expected bone healingnya sama, ya, 12 minggu ada yang sampai 16 minggu. Pertimbangan khususnya juga sama. Nah, treatmentnya sama. Fraktur stabilnya seperti apa? Stage of bone healingnya di mana? Prosesnya gimana? Ini yang tadi saya bilang stabil atau nggak stabil. 2 minggu belum terbentuk kalus, soft kalus. 4 minggu mulai terbentuk soft kalus. 12 minggu stabil. 6-8 itu bridging kalus. Jadi 4-6 minggu itu bridging kalus, dia soft kalus. 6-8 dia hard kalus. Kalau sudah hard, kita udah bisa lebih. Fasenya inflamasi, ya mulai reparasi, baru masuk fase remodeling. X-ray-nya no kalus, ya early. Nah, bridging kalus yang visible itu mulai terbentuk soft kalus, 4-6-8 itu soft kalus, di atas itu hard kalus. Kalau hard kalus, fraktur lainnya sudah nggak ada, itu dianggap stabil. Nah, kalau shoulder kan gerakannya ini apa? Ini gerakan shoulder apa namanya? Ini apa? Ini apa? Gerakan apa? Ah? Yang fleksi yang mana? Ini apa? Kan udah skill lab kan? Udah skill lab belum? Oh, skill lab ini lingkup gerak sendi di ortopedik. Belum. Waktu pertama saya ngajarin kalian juga belum. Saya terima. Sekarang juga. Ada kan skill labnya? Tapi belum yang lingkup gerak sendi. Oke. Karena dia fraktur klavikula, ini kan klavikula. Ini klavikula. Lingkup gerak sendi shoulder ini namanya fleksi. Fleksi itu 0, ini 0. Ini 0. Ini kan posisi anatomis kan? Ya. 0, dia naik sampai ke 180. Harus sejajar dengan telinga. Ada yang nggak sampai 180? Coba silakan lakukan kalian. Kalian ada yang suka nggak sampai loh. Saking magernya. Terbatas. Full ya? Full semua kan? Oke. Itu fleksi. Lawan fleksi apa? Ekstensi itu 0 sampai 30. Ada yang nggak sampai 30? Itu kamu caption. Enggak, dia begini. Ini, tahanannya di sini. Jangan kamu caption. Kalau caption sampai 90.
Ini 30. Ya. Kemudian abduction ini 0, ini 180. ABD 180. Ya. Jadi kalau dia fraktur klavikula, semua lingkup gerak sendi ini harus sesuai derajat yang tadi saya katakan. Pada saat fraktur klavikula, si shoulder-nya penuh, ya, tapi leher dia nggak penuh. Klavikula itu kan tempat insersinya otot sternocleidomastoid kan di sini. Ini kan sternocleidomastoid kan ada 2 otot. Ya, ototnya berorigo dan insersi di bawah sini. Di bawah, ini apa namanya, tulang yang samping telinga. Ya, berinsersinya di sini 2 otot, makanya sternocleidomastoid. Ya, mastoid ini otot mastoid. Tulang mastoid nih. Di sini. Jadi pada saat kita fraktur klavikula, kalau klavikulnya yang fraktur dia lebih ke medial, lihat gerakan leher pasiennya. Dia mampu lihat ke kanan enggak? Mampu lihat ke kiri enggak? Ini leher ya. Mampu ke bawah. Mampu ke atas. Kemudian satu lagi. Nih. Teleng kanan, teleng kiri. Ya, kalau klavikelnya bermasalah, jadi jangan cuma mikir di shouldernya, pikir juga lehernya. Shouldernya bagus, tapi pasiennya gini, teleng. Karena ini nggak bisa bergerak pada saat dia mau bergerak begini, ini terbatas. Karena SCM itu fungsinya adalah untuk rotasi dan lateral fleksi. Jadi pada saat kalian lihat ke kanan, yang bergerak itu yang kiri. Jadi kalau dia frakturnya di sini, dia harus suruh lihatnya ke kanan. Kalau dia terbatas, nah itu dibantu ya. Kemudian proximal humerus, sama pertimbangan apa namanya? Kalian hanya tinggal baca di mana frakturnya, udah tinggal lihat ini lagi, gitu aja. Yang penting kalian tahu kalau dia tulangnya yang patah di sini, berarti sendi di sini harus selamat berikut ototnya, sendi di sini harus selamat berikut ototnya. Kayak tadi clavicle kan yang frakturnya di sini, sendi di sini, shoulder harus selamat berikut ototnya. Sendi head and neck, sendi leher harus selamat berikut ototnya. Gitu. Nanti kalau patahnya di sini, berarti joint yang di wrist joint harus selamat berikut ototnya. Elbow joint harus selamat berikut ototnya. Sama juga kalau frakturnya di sini, ini ada berapa banyak sendi? Iya, jadi ingat aja sendi di bawah, sendi di atas, otot apa, gerakan apa secara fungsi. Kemudian boleh dikasih pembebanan atau enggak. Prinsipnya itu kalau rehab. Itu. Udah ini mah tinggal baca aja lah ya, Dik. Radial head sampai mana? Nah, yang paling sering, ini koles fraktur ini, paling sering itu, kalau dia patah, koles fraktur itu kan di radius. Pasiennya itu, sukanya dia redrawn begini, gini. Terus dia nggak bisa gini. Tidak bisa pronasi, supinasinya terbatas. Biasanya dia susah gini. Supinator yang terbatas. Ya, jadi dia kalau aktivitas semuanya jadi gini. Kan kita kalau aktivitas misalnya megang sendok ya, kan gini kan? Ada rotasi kan? Kalau si koles dia susah terbatas. Gitu. Jadi dia gini. Gitu, ya. Itu yang khas sih biasanya pada koles. Sudah nih, sudah terima kasih. Ada yang mau nanya? Enak kan belajar rehab kan? Tinggal baca-baca aja. Ada yang mau nanya nggak? Udah jelas atau enggak tambah nggak jelas?
sudah? Ada yang mau ditanya? Finish? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai berarti fraktur upper extremity sama lower extremity udah ya. Saya anggap finish. Ini slide memang banyak sekali. Tapi kalau kalian baca sebenarnya itu benang merahnya sedikit yang kalian yang penting kalau kalian mengerti benang merahnya, slide yang 100-an sekian itu prinsipnya dapat gitu. Ya, nanti tinggal baca precautionnya apa yang penting gitu aja. Oke, kalau sudah selesai, ya udah, saya sudahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.